Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, dan biji. Yang kedua struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Dan yang ketiga teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Kita masuk ke yang pertama tentang struktur dan fungsi akar. Jadi akar merupakan suatu bagian tumbuhan yang pertama kali tumbuh, yakni pada saat biji berkecambah dan akan terus tumbuh menembus tanah. Pertumbuhan akar berlangsung dengan cepat di daerah ujung akar, sementara pada daerah pangkal pertumbuhannya akan terjadi lebih lambat. Fungsi akar yang pertama untuk menguatkan berdirinya batang, jadi ibarat rumah, akar itu seperti pondasinya gitu ya. Yang kedua, fungsinya menyerap air dan garam mineral. Yang ketiga, membantu penyerapan oksigen di udara, contohnya pada tumbuhan bakau. Dan yang keempat, menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan umbi-umbian. Struktur akar, yang pertama epidermis, yang merupakan lapisan paling luar dari akar dan hanya terdiri dari satu lapis sel, tersusun dari sel-sel yang rapat satu sama lain tanpa ruang antar sel dan berdinding tipis. Dalam hubungannya dengan proses penyerapan air, epidermis bersifat semi-permeabel atau mudah ditembus air. Fungsinya sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Epidermis mengalami penebalan sehingga strukturnya menjadi lebih kuat. Pada permukaan epidermis tumbuh bulu-bulu akar yang merupakan tonjolan epidermis dan berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara yang diperlukan. Jadi bulu-bulu ini adanya di bagian epidermis gitu ya. Yang kedua, korteks merupakan lapisan kulit pertama yang ada setelah epidermis. Jadi korteks itu di bawah epidermis, terdiri dari banyak sel dan mempunyai dinding sel yang tipis. Di dalamnya terdapat ruang antar sel sebagai tempat penyimpanan udara dan pertukaran gas. Korteks mengelilingi silinder pusat dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jaringan-jaringan yang terdapat pada korteks antara lain parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Berikutnya ada endodermis, terletak di sebelah dalam korteks. Jadi setelah korteks ada endodermis, merupakan satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding sel mengalami penebalan gabus. Deretan sel-sel endodermis dengan penebalan gabusnya dinamakan pita Kaspari. Penebalan gabus ini tidak dapat tembus air, sehingga air harus masuk ke silinder pusat melalui sel endodermis yang dindingnya tidak menebal atau disebut sebagai sel penerus air. Endodermis merupakan pemisah yang jelas antara korteks dan stele. Berikutnya silinder pusat merupakan lapisan yang terletak di tengah akar di sebelah dalam endodermis. Di dalamnya terdapat pembuluh kayu atau namanya xilem dan pembuluh tapis yang disebut flum yang sangat berperan dalam proses pengangkutan air dan garam mineral. Xilem fungsinya mengangkut air dan mineral dari dalam tanah ke daun, sedangkan flum mengangkut hasil-hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan yang memerlukan. Berikutnya rambut-rambut akar, yaitu bagian akar yang sesungguhnya hanyalah merupakan penonjolan dari sel-sel kulit luar akar yang panjang. Bentuknya seperti rambut, karena itu dinamakan rambut-rambut akar. Dengan adanya rambut akar ini, bidang penyerapan pada akar akan semakin diperluas, sehingga akan semakin banyak air dan zat-zat makanan yang dapat dihisap oleh tumbuhan. Lalu ada tudung akar atau kaliptra, yaitu bagian akar yang letaknya paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Jenis-jenis akar yang pertama ada akar serabut, ini udah pernah di SD, akar tunggang, akar nafas, akar pelekat, akar tunjang, dan akar gantung. Kalau akar nafas ini akarnya keluar dari dalam tanah, nih keluar kayak model batang, tapi sebenarnya dia akar, tujuan dia untuk mengambil karbon dioksida gitu ya. Dia ada rongga-rongga di batang ini untuk mengambil udara. Terus akar pelekat contohnya kayak di sirih, dia bisa nempel di dinding, di tumbuhan lain, akarnya yang melekatkan diri. Kemudian ada akar tunjang, dia yang menopang tumbuhan tersebut, contohnya pada tumbuhan bakau. Dan akar gantung pada pohon beringin. Akar gantung itu tumbuh pada batang
turun ke bawah untuk mencari udara, air, dan garam mineral gitu ya. Kedua, struktur dan fungsi batang. Batang merupakan bagian utama tumbuhan yang terdapat di atas tanah dan juga mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan, contohnya daun, bunga, dan juga buah. Oleh sebab itu, batang mempunyai struktur yang lebih kompleks dibandingkan akar pohon. Fungsi batang yang pertama, dia mendukung bagian-bagian pada tumbuhan, yakni daun, bunga, dan juga buah. Yang kedua, batang merupakan jalur transportasi air dan juga zat makanan hasil dari fotosintesis. Batang membantu suatu proses pernapasan dikarenakan oksigen tersebut dapat masuk ke lentisel, lalu tempat melekatnya suatu daun, bunga, dan juga buah, sebagai penopang atau sebagai penyokong sehingga tumbuhan tersebut dapat berdiri tegak. Sebagai alat perkembangbiakan dengan cara vegetatif dengan metode pencangkokan. Lalu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya seperti sagu. Struktur batang yang pertama, dia terdiri dari endodermis, sama kayak akar tadi. Dia epidermis maksudnya. Dia punya epidermis, jaringan paling luar. Fungsinya untuk melindungi batang dari kehilangan air yang terlalu besar. Tumbuhan yang telah berumur tua, fungsi jaringan primer digantikan oleh kambium. Kambium ini melakukan pertukaran gas melalui celah yang disebut lentisel. Ini kambium di antara xilem dan flum. Lalu ada korteks yang merupakan jaringan peta batang, terdiri dari beberapa lapis sel parenkim yang tidak teratur dan berdinding tipis, serta mempunyai banyak ruang antar sel. Pada jaringan ini terdapat kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi sebagai penyokong tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada silinder pusat atau stele, fungsinya sebagai pemberi kekuatan pada batang. Jadi berkas pengangkut terletak pada bagian dalam perisikel. Berkas pengangkut sama seperti pada akar tadi, ada dua, ada xilem dan ada flum. Kalau pada tumbuhan dikotil, xilem dan flumnya tertata rapi. Xilem di bagian dalam, flum di luar. Jadi ini nih, kalau diperhatikan bentuknya seperti ini kan ya. Nah, yang luar ini flum, yang di dalam ini xilem, sedangkan garis putih ini itu kambium. Oke. Lalu ada empulur. Empulur tuh bagian dalam nih. Ini namanya empulur. Jadi dia tersusun dari jaringan parenkim yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan pada batang. Jenis batang yang pertama ada batang berkayu, yang batangnya keras gitu ya. Terus ada batang basah, contohnya kayak di sayur-sayuran itu batang basah karena batangnya masih mengandung air. Lalu ada batang mendong, ini mirip rumput tapi lebih panjang. Dan batang rumput, tahu ya kalau batang rumput modelnya seperti apa. Lanjut ke struktur dan fungsi daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya memiliki karakteristik datar, hijau, dan terletak di batang. Pertumbuhan daun akan berhenti saat mencapai ukuran maksimalnya. Daun terdiri dari tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan urat daun. Fungsi daun yang pertama membuat makanan melalui proses fotosintesis, jadi tempatnya gitu ya. Kemudian dia sebagai tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi. Kalau transpirasi itu pernapasan pada daun, kalau gutasi itu kalau kalian pernah lihat ada air keluar dari ujung daun pada saat malam hari, mirip kayak mengembun, nah itu namanya gutasi. Yang ketiga, menyerap CO2 di udara dan respirasi. Ini ya, daun terdiri dari urat daun, ini urat daun, terus tulangnya tengah, helainya yang lebar, dan tangkai daunnya. Ada berbagai macam jenis tulang daun. Yang pertama ada bentuk menyirip, kemudian ada melengkung, menjari, dan sejajar. Struktur daun. Yang pertama ada epidermis, sama. Epidermis itu selalu yang pertama karena dia paling luar gitu ya.
Jadi kecuali pada daun ada kutikulanya. Letaknya pada permukaan atas daun ataupun permukaan bawahnya. Jadi epidermis itu ada di atas, ada di bawah. Fungsinya untuk melindungi lapisan sel dalam bagian daun dari kekeringan dan menjaga bentuk daun agar tetap. Ada kutikula, letaknya pada permukaan atas dan bawah daun sama kayak epidermis. Fungsinya untuk mencegah penguapan air melalui permukaan daun. Lanjut ada stomata, letaknya di permukaan atas dan bawah daun juga. Fungsinya untuk jalan masuk keluarnya udara. Sedangkan sel penjaga stomata berfungsi sebagai pengatur pembuka dan menutupnya stomata. Lanjut ke jaringan mesofil. Jaringan mesofil terdiri dari jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Jaringan tiang karena bentuknya kayak tiang, tuh ya. Jadi letaknya berada di antara epidermis dan bawah, epidermis atas dan epidermis bawah. Fungsi mesofil adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Mesofil daun terdiri dari sel parenkim, banyak ruang antar sel. Kemudian kalau kebanyakan berdiferensiasi menjadi jaringan palisade atau jaringan tiang dan spons atau namanya jaringan bunga karang. Sel-sel jaringan tiang berbentuk silinder, rapat dan mengandung klorofil. Sedangkan pada jaringan bunga karang bentuknya tidak teratur, bercabang-cabang dan berisi kloroplas dan susunannya renggang, itu ya nggak nempel. Lanjut ke struktur dan fungsi bunga. Jadi bunga berperan sebagai organ reproduksi pada tanaman. Bagian-bagian bunga akan kita jelaskan berikutnya. Kita masuk ke fungsi dulu. Yang pertama, fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif, artinya kawin ya. Generatif kawin, vegetatif enggak. Nah, bunga itu untuk yang perkembangbiakan dengan cara kawin. Yang kedua, untuk menarik perhatian serangga, burung agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Cara menarik perhatiannya bagaimana? Dengan warna-warna pada mahkotanya itu yang menarik perhatian hewan. Yang ketiga, tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Dan yang keempat, bunga itu tempat penghasil biji. Strukturnya dari yang paling bawah dia punya tangkai, kemudian ada dasar bunga, setelah dasar bunga ada kelopak, lalu ada bakal biji, ada tangkai sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, dan mahkota. Kita bahas satu. Tangkai bunga merupakan bagian dari bunga yang berada tepat di bawah bunga, yang fungsinya menghubungkan antara bunga dengan ranting bunga untuk menopang si bunga. Yang kedua, dasar bunga merupakan bagian dari ujung bunga, melekat dan bertumpu pada mahkota dan berfungsi sebagai tempat bertumpunya mahkota dari bunga. Lanjut, kelopak bunga merupakan bagian bunga yang memiliki fungsi untuk melindungi dan menyelimuti mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Lalu ada mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling menawan. Dia mempunyai warna dan aroma yang khas untuk tiap masing-masing bunga. Fungsinya untuk memikat hewan atau serangga. Ada benang sari merupakan organ jantan dari perkembangbiakan bunga. Benang sari terbagi lagi menjadi kepala sari, serbuk sari. Kalau kepala sari itu tempat diproduksinya serbuk sari sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Lalu ada putik, merupakan bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan betinanya. Putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik, di mana fungsi kepala putik adalah sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Lalu ada bakal biji, merupakan bagian bunga yang biasanya ditemui pada tumbuhan berbiji. Fungsi bakal biji untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Bakal biji nanti yang udah dibuahi akan berkembang menjadi biji. Lanjut, struktur dan fungsi buah dan biji. Yang pertama, buah merupakan hasil perkembangan dari alat kelamin betina putik yang disebut bakal buah dan mengandung bakal biji. Sedangkan biji merupakan bagian tumbuhan yang terbentuk dari hasil pembuahan
terletak di dalam bakal buah. Fungsi buah yang pertama sebagai alat pelindung yang membungkus biji yang ada di dalamnya. Yang kedua, buah berfungsi sebagai penyediaan cadangan makanan selama proses perkecambahan. Fungsi biji yang pertama sebagai alat perkembangbiakan dan pembentukan tumbuhan baru. Dan fungsi yang kedua, biji merupakan tempat cadangan makanan. Lanjut ke struktur buah. Buah itu terdiri dari paling luar namanya exokap, kemudian di tengah ada mesokap, dan dalam ada endokap. Kita bahas dari yang paling luar, exokap. Lapisan ini dikenal dengan kulit buah. Kulit buah ada yang lunak dan ada yang keras. Lunak contohnya kayak pepaya, keras contohnya kayak durian gitu ya. Jadi kulit keras umumnya terdapat pada buah-buah kering. Sedangkan kulit lunak biasanya terdapat pada buah-buah yang berdaging lunak atau basah. Lapisan luar buah ini terdiri dari jaringan epidermis dan dinding sel yang tebal. Lalu ada lapisan tengah atau mesokap. Lapisan ini dikenal dengan nama daging buah. Lapisan pada exokap merupakan bagian paling tebal pada tumbuhan. Lanjut, lapisan dalam merupakan lapisan paling dalam pada buah dan biasanya mengelilingi biji. Endokap ada yang lunak dan ada yang keras. Pada tumbuhan berdaging lunak dan tebal, umumnya endokap bersifat lunak. Pada buah kelapa, endokap bertekstur sangat kaku dan keras, yang kita kenal dengan tempurung kelapa. Endokap tersusun atas jaringan epidermis dan sklerenchyme. Lanjut ke struktur biji. Yang pertama, biji dikotil. Yang ini ya. Ini biji dikotil. Pertama, dia punya selubung biji, merupakan selaput tipis yang melindungi biji dari kerusakan fisik dan mencegah penguapan air yang berlebihan. Lalu ada kotiledon, merupakan bagian biji yang paling besar dan berisi cadangan makanan bagi embrio. Lalu embrio merupakan calon tumbuhan baru yang menyatukan dua kotiledon yang terpisah. Embrio memiliki bagian yang menempel pada kotiledon disebut dengan poros embrio. Lalu ada epikotil, merupakan bagian embrio yang terletak di atas poros embrio. Ada plumula. Plumula merupakan calon daun pada embrio yang terletak di ujung epikotil. Lanjut, hipokotil merupakan bagian embrio yang terletak di bawah poros embrio. Dan terakhir, radikula merupakan calon akar pada embrio yang terletak di ujung hipokotil. Lanjut ke struktur biji monokotil yang bawah. Ini dia mencontohkan dengan menggunakan jagung. Yang pertama ada endosperma, merupakan bagian terbesar dari biji monokotil. Fungsinya sebagai cadangan makanan. Kalau di kotil disebut kotiledon, kalau di monokotil disebut endosperm. Lalu ada scutellum, merupakan modifikasi dari kotiledon yang membentuk struktur khusus dan berfungsi menyerap makanan dari endosperma untuk diberikan pada embrio. Lalu ada embrio yang merupakan calon tumbuhan baru. Ada plumula, merupakan ujung embrio yang akan berkembang menjadi daun. Lalu coleoptil merupakan struktur yang berfungsi untuk melindungi plumula. Ada radicula, merupakan ujung bawah embrio yang akan berkembang menjadi akar. Dan coleorhiza merupakan struktur yang berfungsi untuk melindungi radicula. Oke, itu penjelasan singkat tentang struktur dan fungsi dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Semoga dapat kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.